Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Yudi Anugrah Pratama dengan NPM B1A022107. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Jadi izinkan saya di sini sedikit menjelaskan tentang penerapan sanksi hukum adat terhadap pencemaran nama baik di komunitas Enggano atau Kecamatan Enggano. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Enggano ini merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Tepatnya terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Enggano. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, bahwa di Pulau Enggano ini terdapat sebanyak 4.035 jiwa dengan 5 penduduk suku asli. Jadi suku aslinya itu yang pertama ada suku Kauno, suku Kauhaho, suku Kauruba, suku Kaitaro, suku Kauruhi, dan juga terakhir ada suku Kamai. Baik, langsung saja teman-teman, kita yang ke bagian pertama, yaitu terkait dengan struktur adat masyarakat Enggano. Bahwa dalam masyarakat Enggano ini memiliki struktur adat yang terdiri dari pabuki atau pimpinan tertinggi. Yang kedua ada kepala suku yang dipilih oleh seumur hidup oleh masyarakat. Yang ketiga ada kepala pintu suku atau pelaksana upacara adat dan penyelesaian sengketa, serta orai atau kahuwe yaitu bendahara dan juga sekretaris adat. Yang kedua ada alur pencemaran nama baik atau alur penanganan pencemaran nama baik. Jadi proses penanganan kasus pencemaran nama baik ini dimulai dari pengaduan lisan kepada kepala adat dan dilanjutkan dengan pemanggilan pelaku. Selanjutnya ada musyawarah adat, terus pembuktian melalui saksi, lalu sidang adat dan penjatuhan saksi. Contoh kasusnya adalah video penghinaan terhadap Pulau Enggano yang diproses melalui hukum adat, tepatnya kasus ini pada tahun 2019, yang dimana hukuman atau sanksi dari pelaku tersebut, mereka dihukum tidak boleh lagi untuk memasuki kediaman ataupun tempat dari Pulau Enggano tersebut. Yang ketiga ada bentuk sanksi adat. Jadi dalam sanksi adat yang diterapkan meliputi denda sebesar Rp50.000 dan juga pelaksanaan upacara perdamaian, yang dalam pelaksanaan upacara perdamaian tersebut terdapat termasuk seperti harus membawa kain putih atau batik, terus uang salam maaf, dan juga barang sebagai simbolis, dan ganti rugi. Waktu pelaksanaan sanksi ini yaitu 2 hari, yang dimana dengan hari pertama yaitu putusan dan hari kedua ini pelaksanaan sanksi. Jadi apa saja sih kendala pelaksanaan hukum adat ini? Jadi beberapa kendala yang dihadapi adalah seperti bukti lisan yang rentan bias dan juga kurangnya pemahaman soal peradilan adat, belum adanya mekanisme pelaporan buku, misalnya dokumentasi ataupun kodifikasi, serta adanya dominasi hukum pidana nasional. Jadi saran untuk penguatan hukum adat ini disarankan agar lembaga adat lebih mendokumentasikan proses sidang adat dan juga melibatkan generasi muda, serta memperkuat nilai musyawarah dan pemulihan, bukan hanya balas dendam. Kenapa kita harus melibatkan generasi muda? Karena agar generasi muda ini tahu apa saja hukum adat yang diterapkan seperti di Pulau Enggano ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hukum adat ini hanya diketahui hanya dipegang oleh pemangku adat atau tetua adat setempat. Dan juga hukum adat ini bersifat bukan balas dendam seperti yang saya ketahui tadi, karena pada dasarnya hukum adat ini bersifat restoratif atau pemulihan keadaan seperti semula. Berbeda dengan hukum nasional yang lebih menitik beratkan seperti pembalasan dendam, agar tujuannya itu agar pelaku ini merasakan apa yang dirasakan oleh korban. Namun tidak ada tujuannya tidak ada pemulihan keadaan seperti semula, hanya bersifat balas dendam. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Yudi Anugrah Pratama, saya pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.